karena nasib seseorang tidak tahu ya jadi apa, yang Amin. setelah dari SMKN satu Pagelaran teman-teman akan jadi apa gitu ya. Oke, yang pertama, karena mungkin di kelas 10 ada yang belum kenal sama bapak juga gitu ya, atau mungkin sebagian orang di sini ada yang sudah kenal sama eh, saya gitu ya, ada yang kenal ada yang belum. Nah makanya saya perkenalkan diri dulu kepada teman-teman ya. Saya share screen dulu, saya perlihatkan ini slide. Oke, nama saya Herul ya. Eh, untuk pendidikan keluaran dari STIMIK Bandung tahun 2019 ya. Terus pengalaman bekerja atau saya pernah magang di perusahaan ISP Internet PT Jetcom Netindo pada tahun 2014, dan dari tahun 2015 sampai sekarang saya menjadi guru TKJ di SMKN 1 Pagelaran. Terus sertifikat dan skill yang pernah saya ikuti, cuman di sini gak dicantumkan semuanya ya, karena eh, berabai kalau dicantumkan semuanya agak banyak sertifikat saya ya. Ini kelihatan share screennya, gambarnya kelihatan gak? Oh iya, Kelihatan, Pak. kelihatan. Oke. Nah, di bidang networking, terutama di vendor Mikrotik, saya pernah mendapatkan sertifikat MTCNA dan MTCRE. Nah, ini ya. Terus di Cisco-nya netaka.com saya alhamdulillah atas IM Teaching. Terus di Mikrotik Academy Trainer saya bisa buka kelas MTCNA. Untuk programmingnya saya sedikit skill programming ya, paling front end saya pernah belajar, terus back end juga sedikit. uh, Skill di bidang programmingnya nggak begitu banyak ya, cuman sedikit. Paling saya sekarang lagi senang ke data scientist atau Python gitu. Terus nah ini foto saya, kalau teman-teman belum kenal silahkan di jalan atau dimanapun nyapa ya, ini guru SMK Pagelaran ya, guru TKJ. Jangan sampai ketika ketemu gurunya teman-teman nggak nyapa gitu ya, karena mungkin nggak kenal sama gurunya, karena setahun kemarin kita pembelajarannya daring ya. Nama saya Herul. Terus nah ini skillnya di komputer network dan programming. Saya lahirnya di Cianjur Selatan, terus masih muda ya, masih muda. Terus saya senang berbagi ilmu dan suka belajar juga, upgrade skill. Terutama saya juga suka ikut seminar-seminar online, pelatihan atau training-training yang diadakan offline juga, karena sekarang corona jadi training-training online itu offline jarang sekali diadakan. Dan saya alumni TKJ SMKN 1 Pagelaran gitu ya. Dan ini moto hidup saya, life never stop teaching us, don't ever stop learning, keep evolving. Apa artinya? Ya, saya berprinsip kehidupan pasti akan selalu mengajari kita ya. Terus jangan pernah berhenti belajar, tetap berevolusi. Evolusi di sini maksudnya berkembang, bertumbuh gitu ya. Dalam artian teman-teman, misalnya dari tahun ke tahun, terus hari ke hari, bulan ke bulan, teman-teman passionnya selalu berganti, bahkan HP-nya pun lebih canggih dari bapak mungkin, terus motornya juga ya, teknologinya, terus segala macam kebutuhan teman-teman itu berganti. Tapi saya yakin untuk skill dan IQ teman-teman itu gak diperbaharui gitu ya. Jadi teman-teman tiap perkembangan tiap hari itu harus upgrade skill. Terus nanti setelah lulus dari SMK ini bisa apa? Nah sekarang uh, saya pengen nanya ke teman-teman. Ini share screennya di dulu, di
tutup dulu ya. Oke, presentasinya saya tutup dulu. Nah, saya pengen tanya ke teman-teman semuanya. Sekarang teman-teman di SMKN 1 Pagelaran kelas 11 kan? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak, yang pengen saya tanyakan itu pasti di SMKN 1 Pagelaran sudah belajar selama setahun ya. Sedikit yang pengen saya tanyakan, bisa naon sih gitu ya, bisa apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Dewi, Dina, dan yang lainnya, Ramdan misalnya. Saya masuk SMK Pagelaran kelas 11, udah kelas 11 loh, nggak kerasa nanti kelas 11 setahun, terus kelas 12 udah keluar gitu dari SMKN 1 Pagelaran. Yang pengen Bapak tanyakan kepada teman-teman, bisa apa sih gitu ya. Selama setahun di SMKN 1 Pagelaran. Oke, ada yang mau jawab? Dina, Dewi, Ramdan, dan 5 orang lainnya itu siapa ya? Ada yang mau jawab? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, baik dari keluarga, misalnya orang tua, atau teman, atau misalnya tetangga, atau sahabat, atau siapa. Mana misalnya? Dina, di SMK Pagelaran ya? Namun, sebara tahun sekolah, tos tahun langsung masih bisa naon? Pasti ayo pertanyaan itu kan? Benar gak? Ada pertanyaan seperti itu gak, Dina? Di antara teman-teman nih, pernah ada yang nanya kayak gitu gak? Pernah ada orang yang nanya kayak gitu gak? Jadi jauh-jauh ke SMK Pagelaran sekolah udah bisa Pernah, Pak. apa? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Iya pasti pernah lah. Karena kita akan dituntut dengan yang namanya tuntutan masyarakat ya, seperti itu. Masuk ke SMK Pagelaran itu sudah bisa apa gitu. Nah, kalau nanyanya ke saya, pasti saya akan jawab ya, jawabnya sederhana. Kalau ada yang nanya seperti itu, oh Rul, kamu masuk ke SMK Pagelaran, misalnya saya sebagai siswa ya, udah bisa apa? Saya pasti balikan lagi ke orangnya, bisa apa dulu gitu ya. Oke, networking bisa ya, perbaikan komputer bisa ya, terus jadi apapun di bidang IT bisa ya, harus jawab seperti itu. Bisa aja dulu ya, nggak apa-apa. Nanti bisa atau enggaknya ya tergantung kitanya, yang penting kita jawab bisa gitu ya. Karena moto SMK bisa, tapi kalau SMK hanya sampai bisa ya, persaingan di dunia kerjanya tuh agak sulit ya gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu atau lanjut ini? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Saya share screen lagi ya. Saya buka notepad ya. Ini kelihatan? Kelihatan ya? kelihatan, Oke, kelihatan Pak. kita Kelihatan, Pak. perkenalan dengan mata pelajaran yang saya hapus sekarang di kelas 11, yaitu AIJ. Tahu AIJ apa? Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, administrasi. Infrastruktur Jaringan. Oke, infrastruktur jaringan. Jaringan. Apa sih itu? AIJ itu kepanjangan dari administrasi infrastruktur jaringan. Apa sih ini? Gitu. AIJ itu apa? Ada yang udah kenalan dengan AIJ? Hai. Kok ini masih diam baik?
apa? Ya, saya sedikit jelaskan dulu ya tentang bidang pekerjaan yang berhubungan dengan AIJ. Ada network engineer, ada namanya network administrator, ada network administrator atau network operation center atau NOC. Ada juga IT support. Bidang skillnya ada yang namanya, kalau di okupasi Kominfo itu ada yang namanya teknisi muda jaringan komputer gitu ya, atau teknisi media jaringan komputer misalnya, atau teknisi utama jaringan komputer. Nah, yang lebih dominan bahasanya tuh ya network engineer, network administrator gitu ya. Ini bahasa internasionalnya atau pekerjaan di internasional. Kalau di Indonesia teknisi muda jaringan komputer gitu. Atau teknisi utama, teknisi media, atau misalnya setelah naik-naik lagi gitu ya, supervisor engineer misalnya, atau senior engineer. Nah, ini berhubungan dengan AIJ. Nah, administrasi infrastruktur jaringan. Kita kenali dulu bidang pekerjaannya nih, di mana gitu ya AIJ itu. Nah, kayak gini nih, ini kurang lebih beberapa ya, masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan bidang networking. Dan saya yakin selama ada internet di Indonesia ini, selama ada jaringan internet, maka kebutuhan dunia kerja akan administrasi infrastruktur jaringan ini, network engineer, administrator, dan lain sebagainya, IT support, itu akan semakin banyak lowongan kerja. Cuman yang dicari perusahaan adalah orang yang expert di bidangnya, bukan orang yang ibaratnya cuman bisa saja gitu ya. Bisa jaringan, bisa, enggak seperti itu, tapi harus expert di bidangnya. Itu harus ada pengalaman dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan atau lanjut ya? Nah, kita cari dulu di sini nih. Ini share screen-nya kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Kalau nggak percaya sama saya, ya, kita bahas dulu satu pekerjaan, misalnya lowongan kerja network engineer misalnya ya. Engineer itu kan ada Bandung, network security ada gitu, tapi kita lihat network engineer aja dulu. Tuh, Pak Erik ini Ini tahun ini ya, tahun ini hari ini kita lihat. Nah, ini lowongan agak dekat lah di Bandung ini. PT Jaya Mandiri membutuhkan network engineer. Terus ini untuk staf masih di Bandung, di Bogor ini, dan masih banyak lain. Kalau kita jelajahi masih banyak lainnya ya. Ini lowongan-lowongan yang berhubungan dengan network engineer ya, kayak gini, banyak sekali. Terus lowongan kerja IT support misalnya, sama banyak ya. IT support mereka membutuhkan rata-rata SMK TKJ. Tapi kalau ditanya sama perusahaan, SMK TKJ bisa apa? Aduh, pada abdi mah sekolah lagi daring. Itu perusahaan akan terima atau enggak? Kalau ditanya seperti itu. Hai. Iya, Pak. Oh, diem baik. Aku serasa ngomong sendiri nih. Gak enak. Aku tekin aja. Ya, kayak nih. Nah, sekarang kita bahas gajinya berapa ya? Gaji senior. Kita lihat yang senior ya.
engineer. Nah, sekitar 14 juta. Senior network engineer kalau senior ini sekitar 14 juta, 13 juta, 15 juta. Murah ya gajinya ya per bulan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi kalau yang biasa-biasa lah network engineer pemula biasanya di rentan gaji 3 juta lah sampai 6 juta. Itulah ya. Iya, Pak. Itu gaji. Nah, teman-teman sekalian, untuk materi administrasi infrastruktur jaringan ini itu masuknya untuk kelas 11, teman-teman masuknya ke kurikulumnya, masuknya ke VLAN dan routing. VLAN itu materi industrinya switching, routing dan switching atau bridging gitu ya. Bridge kalau di Mikrotik di Cisco namanya bridge, switch gitu ya. Terus routing. Nah, itu pasti teman-teman aneh gitu ya. Dan baru ngeh bahasa-bahasa seperti itu, betul gak? Betul. Betul. Baru tahu ya bahasanya VLAN, routing, apa itu VLAN, apa itu routing. Baru tahu kan ya? Benar gak? Iya. Nah, makanya Iya, Pak. teman-teman harus tahu dulu dasar atau fondasinya atau basicnya belajar networking atau network fundamentalnya ya, atau network fundamental. Nah, makanya teman-teman harus belajar dulu, itu harusnya di kelas 10 namanya network fundamental atau dasar-dasar jaringan komputer gitu. Nah, makanya saya perlihatkan ke teman-teman, ini ada kursus dari agunacourse.com. Beliau adalah yang menciptakan ini ya, kursus ini namanya Pak Rosid, Ahmad Rosid Komarudin. Beliau adalah trainer saya ketika ngajar networking di IDN. Dia sertifikasi Cisco-nya sudah yang paling tinggi, Mikrotiknya juga sudah paling tinggi. Dan teman-teman silahkan belajar di sini di agunacourse.com. Terus lihat video, telaah, bila perlu bawa catatan, tulis di bukunya masing-masing gitu ya sampai selesai. Nah, di akhir pembelajarannya itu ada yang namanya exam atau ujian. Nah, kalau teman-teman mengerjakan examnya dengan benar, maka akan lulus dari kursus network fundamental ini ya. Kalau misalnya mengerjakan examnya salah, tenang, karena ini bukan ujian sertifikasi internasional, jadi itu bisa diulang lagi ya ujiannya, terus sampai jawabannya benar dan mendapatkan sertifikat gitu ya. Paham? Hai. Siapa? Pak. Saya kira Mbak. kamu pada bilang. Oke. Nah, gitu ya, Pak. Nah, setelah teman-teman dapat sertifikat, dilihat dulu, buka Google Classroom ya dengan mata pelajaran ini, administrasi infrastruktur jaringan. Sudah join di sini? Sudah join di sini Google Classroom? Udah. Nah, di sini aku udah memposting nih ya, pengumpulan sertifikat network fundamental. Ada di sini tulisannya. Ada. Nah, itu diklik ya, klik, terus ada petunjuk, nanti dilihat Bobonnya tinggal lihat selanjutnya ya. Tapi kayaknya itu memang bobon mah. Nah, Susu. silakan upload sertifikat teman-teman Kenapa dari eta link harus Agunacourse ini bobonnya? ke Google Drive yang Ya, saya ini mama. ya. Harus Itu turunan. filenya formatnya PDF atau JPG juga bisa lah ya. Pilih folder kelasnya Nama masing-masing ya, beri nama Gibran. file tersebut dengan Agar, no? kelas gitu ya.
Dibuka Google Drive-nya, perhatikan itu. Reji. Setelah Reji. dibuka itu ada folder kelas kalian. Nah, ada folder kelas kalian. Nah, ada password, Makanya ada folder kelas. Teman-teman tuh kelas TKJ 3 kan? Ya, Pak. Dibuka ini, dibuka. Nah, nanti buat baru upload filenya ke sini ya. Paham? paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke. So, Paham, saya stop share screen-nya ya. Kita Ya, Pak. belajarnya tadi sudah sudah tuh. kita perkenalan dulu Pasangnya. karena belum kenal nih dengan Sekarang mah udah. kelasnya nih. Yang itu kelas TKJ. Siapa ini? Buat siapa itu? 3. Ini yang join aja lah. Belum. Yang join. Kalau yang Hadiah nanti apa lain? berhalangan hadir. Ya. Ada di jalan ada Megat. Kita mulai Hadiah. kenalan dulu dari Oh, Irfan. Hai Irfan. orang tuh hadiah nanti apa? Irfan, hai. Kalau peda kan tak kena apa? Dah beres ya kabarnya. Buka. Tujuh belajar online heula. Mau panas nanya. Ada belajar belajar. Oke, Irfan. Halo, Pak. Silakan dinyalakan kameranya. Saya pengen lihat terus perkenalkan diri, kelasnya kelas mana, alamatnya orang mana, terus cita-cita kamu pengen jadi apa sih setelah lulus dari SMK Pagelaran? Gitu. Mulai nih, Pak. Iya, mulai. Monggo, wes. Perkenalkan mana Cidaun. Tuh, mana siapa saya diajarin ya? Siapa namanya? Orang mananya teh mereka orang Maca di letter ayat tulisan. Irfan Maulana. Irfan Maulana. Ah, orang ada tuh. orangnya THR datang pasti. Yang Cidaun. Oh, pulang ke sini malah. Waktu itu berarti sama aja. Cidaun Oh, dulu. berarti dua. Ya, Oh, tapi oke. Jadi 16. Oh, hari menuju sekolah sok di mana gitu? di Pagelaran di Teteh di dia. Oh, di PT. Dua. Ya, Irfan teh orang Cidaun tuh bingung. Oke, Ya. liwatkan kadinya. Liwatkan. Nyangke lah amang kadinya nya. ya siapa? Amang tos Yantos. beres corona na, entong corona mah bahaya bisa nyebar. Seueur paranas tiris ayeuna mah nya. Bahaya. Ya, Orang Cidaun. Oke, Irfan cita-citanya setelah lulus dari SMK Pagelaran pengen jadi apa, Irfan? pengen jadi otomotif, Pak. Otomotif. Biar- Tapi masuk TKJ. Biar kan butuh komputer, Pak. Oh iya. Sedikit pengetahuan untuk kamu ya. Ya. Diperkirakan tahun 2030 itu mobil dengan minyak bensin itu nggak akan ada. Mobil, motor semuanya itu menggunakan teknologi listrik dan itu dibutuhkan orang otomotif yang handal teknologi nantinya ke depannya. Nah, kamu belajarnya itu kalau mau nanti setelah lulusnya kelistrikan kalau mau, karena diperkirakan itu seperti itu ya. Sekarang juga motor listrik di Indonesia mungkin udah ada beberapa, cuman diperkirakan 2030 itu menyebar luas dan stasiun untuk pengisian charger motor mobil listriknya akan banyak kayak gitu. Ya udah, gak apa-apa kalau cita-citanya di bidang otomotif pun nggak masalah ya, benar Iya. nggak? Karena Benar. membutuhkan IT nantinya ke depan seperti itu. Oke, Irfan, makasih. Silahkan Sama-sama. selanjutnya siapa ini? Kuda. Ayo deh, Irfan. Tadi belum minum. Tapi ke TNT lain mana tuh TNT? Sekali-kali nawe kamu. Udah, silakan. Hai, udah. Perkenalkan, nama saya Huda Rasmawati, asal daerah Pasir Hayam. Asal daerah Ayam teh kabupaten mana? Desa Pagelaran.
Pasir Hayam mana? Pager? Pasir Hayam Pagelaran, Pak. Oh. Iya Pasir Hayam Pagelarannya. Luas ternyata. Ceket SD kalau SD. ceket RS, Pak. Oh, eta teh Pasir Hayam namanya teh. Sana Nuhun ka Cipanas. Paliluhurna. Oh. Oke. Sabi teh. Budaknya. Udah. Iya, Pak. Mas Mawati. Kelas 11 Iya, Pak. TKJ 3. Udah. Mohon, Pak. Oke. Cita-citanya pengen jadi apa nanti? Belum ada. Wah, gawat. Belum ada, Pak. Bahaya ini. Bahaya ini. Belum ada cita-cita. Pengen jadi orang sukses, Pak. Wah, sukses itu abu-abu, belum spesifik, harus kayak Irfan tadi, misalnya otomotif harus kayak gitu. Kok abu-abu ya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Ya, Semoga kamu menemukan cita-citamu sebelum terlambat. Ya, Karena Pak. kalau menemukan cita-cita sudah terlambat ya, ibaratnya tinggal lempar perahu atau batu lunas ke mana gitu nya. Ya masih kene. Nah, hayal kene ngalamun kene. Jadi Ya, perawat atau meren Ya, belajar Pak. teu sungguh-sungguh hari. Teu aya cita-cita mah ya Ya, Pak. bahaya untuk abu-abu. Cita-cita orang mah ada poek, kamari Pak. dah geling Karena aku teh. udah gak sanggup gitu. Jadi gak banyak cita-cita. Ayo gara di toko. Karena Iya, saya Pak. cenah di bumi ada urang cenah ari. Oke, lanjut. Ini siapa sih? Sudah ya. Irfan sudah. Terus siapa ini? Hai Asri. Asri Wulandari. Ya, Pak. Oke, silakan dinyalakan kameranya. Jangan ketawa. Maaf, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari dari 11 TKJ 3. 11 TKJ 3. Rumah Ya, Pak. Alhamdulillah. Kurang kedenger, Pak, suaranya. rumahmu di mana? Pangadegan Girang. Oh, Pangadegan Girang. Terus cita-citanya nanti pengen jadi apa? Asri Wulandari. Insya Allah, Pak, jadi dokter. Mantap. Jadi dokter yang gak mahal ya. Ya, Pak. Terus rela membantu benar tanpa dibayar ya. Ikhlas, Pak. Harus ada Demi dokter menolong yang orang. seperti itu. Jangan mau operasi 80 juta. Ya, jangan seperti itu. Iya, Pak, enggak gitu kok. Ayo nama. Insya Allah, Pak. Rendah hati. Oke, Ya, bagus Pak. cita-citanya menjadi dokter. Kenapa? Karena memang bidang kesehatan pun sekarang menggunakan tahap IT juga. Jadi nggak apa-apa belajar komputer sambil intinya cita-citamu jadi dokter juga nggak apa-apa. Oke, Ya, Pak. terima kasih Asri Wulandari. Selanjutnya Dewi Wisnawati. Hai Dewi. Hai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Wisnawati. Ya, Dari Rawahanja Pak. Rawahan Jaya Pagelaran. Nya. Ya, Ada Kecamatan Pagelaran. nya. Oke, Asri. Bapak mah pengen nanya ke kamu selama di Ya, sekolah Pak. Pagelaran nggak bisa apa? Apa ya, Pak? Soalnya bingung gitu. Soalnya kan daring. Tuh, itu cuma alasan
sebenarnya belajar tuh enggak harus sama guru, ya. Belajar tuh bisa sendiri asalkan mau. Ya. Ya, Pak. Kayak cita-citamu jadi apa? Ulang dari Jadi dokter, Pak. sama kayak dokternya harus spesifik dong, jangan Wah, Dewi, maaf, ini langsung kerja. ada dokter gigi, Pak, dokter hati. Pak, Dewi maaf, pengen langsung kerja. Oh kerja. Iya, Pak. Kerjanya ada bidang apa? Hmm, kalau bisa sih, Pak, pengen di bank. Di bank. Iya. Riba. Tapi tenan naon sih? Hidupmu adalah pilihanmu. Nah, bapak mah di lamun di bank mah riba cuma bapak. Oke? Udah. Selanjutnya di tes saha? Dewinya. Udah, Iya, udah. Pak. Udah. Udah, Pak. Irfan udah. Rizky ganda kedengaran? Kayaknya masalah sinyal sih Rizky. Iya kayaknya Pak. Oke, Jahra dulu. Oke. Silakan Jahra perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang ngulas sengaja ini. Perkenalkan, nama saya Jahra Indriani, asal satuan dari 11 TKJ 3. Wah, ini anak Paskibra mungkin ya. Biasanya asal satuan Enggak, Paskibra. enggak, Pak. Kamu tahu tulisan asal satuan itu awalnya dari mana sih? Asal satuan. Eh, kalau menerang, kalau perkenalan suka bilang kesatuan dari TKJ 3. Satuan. Kenalan nama. Padahal itu banyak kan TKJ 3 bukan satuan. Asal dari kelas aja. Ya gak apa-apa TKJ 3. Kamu orang mana? Tegal Kananga, Oh dekat lah. Cita-citamu pengen jadi apa? ingin mempunyai gelar Gelar magister akuntansi. akuntansi. Iya, Oke, SAK ya, sarjana akuntansi. Meren, SAK atau akuntansi ekonomi SD. Nggak tahu lah. Ya itu cita-citamu. Tapi apapun cita-cita kamu, Bapak doakan semoga nanti bisa tercapai dan cita-cita bisa berubah loh, ya seiring dengan berkembangnya zaman dan kebutuhan dan desakan ekonomi. Jadi cita-cita pun bisa berubah. Ya benar gak, Irfan? benar. Irfan masih ada? Tidak ada. Masih. Oke. Lanjut. Siapa ini Rizky Ganda? Hai Rizky. Jaringan aku kumaha teh Rizky? Rizky? Oke, Rizky Ganda mungkin jaringannya ini faktor jaringan. Ini gak ada lagi yang join ya sekarang. Oke, kalau nggak ada lagi yang join, saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semuanya bahwa teman-teman sekolah di SMK Pagelaran itu harus pasang target ya, harus punya cita-cita. Kenapa saya tanyakan cita-citanya pengen jadi apa ya, karena orang-orang yang mempunyai cita-cita itu adalah orang yang akan maju ke depannya. Kalau orangnya ya diem aja, ditanya cita-cita apa, belum ada, apa abu-abu,
ya saya rasa, saya yakin itu teman-teman nanti ketika belajar ataupun ketika lulus bekerja dan segala macamnya itu nggak ada gairah, nggak ada semangat, nggak mungkin teman-teman mau terus berkembang dan lebih baik. Makanya teman-teman harus punya cita-cita, bahkan cita-cita itu boleh lebih dari satu ya. Karena itu namanya target juga, bahkan ditulis di kertas banyak ya, 20 cita-cita, saya pengen makan bakso, pengen apa contoh. Nah, terus disimpan di tempat yang teman-teman sering lewat, contoh di kamar, di dinding langit-langit misalnya ya, di langit-langit kamar itu ada tulisan, oh saya tuh pengen ini, tapi sekarang saya nggak ngejar, pengen jadi dokter tapi diem-diem baik, pengen jadi apa tadi tuh, pengen jadi otomotif tapi karena ngorek-ngorek motor mobil anti, seperti itu. Di tempat yang teman-teman bisa lewat di HP, di background HP, terus di background laptop, di desktop, itu harus pasang target cita-cita ya, seperti itu. Kalau sudah tercapai ya checklist gampang. Saya udah alhamdulillah keluar dari TKJ sampai satu pagelaran, saya jadi guru TKJ. Saya alhamdulillah bisa bangun rumah sendiri. Terus saya bisa membahagiakan orang tua, dalam artian ya orang tua bisa ngasih lah tiap bulan, saya bisa beli motor sendiri ya, seperti itu, menjadi kebanggaan tersendiri ya. Hai semuanya, Hai Pak. ngomong baik. Ya Pak. Oke, kita sharing saja nih. Boleh bertanya seputar saya atau seputar mata pelajaran atau pelajaran yang akan Anda pelajari atau apapun, bebas sebelum ditutup. Kita lihat apa baru bisa gabung lagi kelasnya. Ya gak apa-apa, untuk isi ganda Bapak sudah kenal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ada gak? Dan untuk tugasnya untuk yang ini silakan dikerjakan. Baru dari Yumi. Ini sudah mengerti tugasnya? Nyengir perut. Pak, tadi asli jadinya jelek. Iya gak apa-apa. Ini teman-teman untuk tugasnya bisa dipahami. Bisa ya? Aku suaranya nggak kedengaran jelas. Mungkin ada teman-teman yang jadi sekarang gimana, jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, masih belum jelas banget. yang asli ya. Ya, Pak. Sekarang kedengaran ya? Udah, Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan jangan lupa ya, kan ukur kalian video belajar. Apakah boleh dicatat? Apakah boleh diketik? Boleh. Dicatat, kalau diketik juga boleh. Yang penting teman-teman paham
install aplikasi Cisco Packet Tracer dan bagaimana dasar-dasar dari sebuah networking, TCP/IP, host layer dan subnetting. Nah, ini ada di sini materinya. Biar nanti saya ketika ngajar ke teman-temannya langsung ke materi networking gitu. Pak, maaf tugasnya bisa di-share tadi Google Classroom. Oke, nanti Bapak di-share di grup WA ya, tapi cuman udah di Google Classroom ini udah Bapak share ya. Silakan join Google Classroom di sini Ganda ya. Oke. Siap, ya. Oh iya, untuk hari ini jangan lupa isi daftar hadir ya. Iya, Pak. Daftar hadirnya itu pokoknya berarti di pertemuan depan kita nggak akan dari kayak gini ya. Itu tinggal isi daftar hadir. Daftar hadirnya nah, link daftar hadir ada di bawah. Nanti ya mapel jadwal mapel Bapak teman-teman di sini ya. Iya, Pak. Oke. Siapa? Tentunya jawab itu nanti siap. Tapi lamun sharing tanya Oke, ada yang ditanyakan dulu atau mau sharing dulu sedikit? Sebelum Bapak tutup nih. Cukup? Paham ya? Pak, izin bertanya. Ya, Jahra. Boleh. Bentar, Pak. Dari dulu. Oke, saya tutup dulu presentasinya. Ya, Jahra, boleh. Yang lain di mute. Iya, Pak. Jahra katanya mau bertanya. Jahra siapa tadi itu yang mau bertanya tuh? Iya, Pak, Zahra. Ya, boleh. Bapak, kalau yang dimaksud dengan software paket tracer itu apa, Pak? Aplikasi software paket tracer. Nah, paket tracer tuh software untuk belajar jaringan komputer. Jadi teman-teman nggak mungkin dong punya perangkat laptop, komputer banyak disatu-satukan gitu ya. Nah, untuk pemahaman dari segi administrator jaringannya, ya teman-teman pakai softwarenya itu untuk simulasi jaringan. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak puas. Kedengaran gak Jahra? Kedengeran, Pak. Nah, software Cisco Packet Tracer itu produk Cisco untuk jaringan, untuk belajar jaringan atau networking academy dari Cisco, produk Cisco ya. Kalau teman-teman ambil sertifikasi Cisco itu pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di Cisco Packet Tracer gitu. Itu hanya salah satu simulator, itu masih ada lagi simulator Cisco sebetulnya ya. Izin bertanya lagi, Pak. Kalau Oke. slash sama runs itu apa? Apa? Slash sama runs itu apa? Nggak kedengaran, nggak jelas apa? Slash sama runs. Oh, slash Ya, sama runs. sama apa? Runs. Coba di kolom chat.
Slash bukan? Slash itu runs. Kalau slash itu per, ya, itu digunakan untuk belajar subnetting prefix. Ya, slash 24. Kalau runs apa Pak? Hah? Runs. Runs. Ya. Slash mah garis miring, lamun runs. Runsnya Ada di yang Zahra ikuti di Aguna Course ada Pak. yang di mana? Yang di mananya? Yang Modul berapa? Pada video sebelumnya kita sudah Yang belajar tentang cara menentukan video grafik yang paling IT efektif. Nah, di prepaid sini sama saya sudah IT gambarkan public. lagi bahwa kita punya 100 Range. PC. Ya, Bukan runs. Ya kali Ah, ya kali Pak. range IP itu ya misalnya IP-nya dari 6 sampai 7 gitu. Range bukan runs. Ya Pak, maaf salah. Eh? Ya, salah, Oh, Pak. itu bahasa-bahasa baru ya. Slash itu garis miring. Ya, sederhananya. Range itu ya dari berapa sampai berapa, bukan runs. Kalau kamu belajar IP itu, makanya Bapak, wah aneh sih ada runs gitu. Rank IP artinya rank IP itu IP yang bisa digunakan di komputernya, yang diterapkan di perangkat end device-nya seperti komputer, router, Cisco, atau misalnya switch, itu bisa dipakai. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lah ya, untuk pertanyaan-pertanyaan seputar tugas, seputar di video. Ya itu ya, bukan runs, rank, tapi range IP. Tapi sih ngomongnya sih agak pasti runs, range slash and range bahasa Inggris ya. Zahra, Ya ayo, Pak. Ya Pak. jelas. Jelas. Nah, untuk videonya silakan diulang-ulang ya kalau belum paham, karena Ya Pak. kiraku diulang 40 kali mah teu paham cenah nih. Teu paham keneh geus 40 kali mah uyukeun we nya. Ya Pak. Ya, ini untuk yang lain silakan. Pak, bagaimana kalau nggak ada kuota belajar Pak? Kuota belajar lah. Bapak mana murah bukan mulai kayak mahal kuota belajar. Oh, untuk waktunya, batas waktu sengaja Bapak kasih 1 bulan, nggak 2 minggu ya, sampai 31 Agustus bulan ini ya, gitu. Ya izin Pak. bertanya. Oh boleh. Yang kemarin tugas itu teh tugas apa yang mau ngerjain yang enggak ke papa. Maksudnya asli gimana? Yang kemarin bapak kasih itu teh tugas apa yang maksudnya itu jadi tugas enggak gitu, lakuin juga gak apa-apa. Yang di mana? Yang kayak Zahra gitu. Emang ini untuk semua orang di kelas. Tugasnya cuma upload sertifikat. Soalnya Asri gak ngerti Pak caranya gimana gitu mau belajar juga. Oh. Oke. Asli belum paham ya atau belum masuk ya. Udah Pak, udah mau daftar tapi belum paham. Oke. Kamu kasih itu sendiri Asli. Ini kelihatan nggak? Iya, Pak. Aguna.com. Nah, kamu cari yang fundamental, sudah Bapak share linknya di Google Classroom-nya ini.
ada tuh. Ya. Nah, diklik pakai HP pun bisa, ya, pakai HP pun bisa. Ya, yang ini diklik kayak gitu. Terus kamu pilih karena gratis. Nah, kalau yang udah mah lanjut belajar. Kamu mah ikuti ya. Setelah video selesai nonton video itu ada ujian. Setelah ujian baru dibuka. Ini tuh ini teh. Asri Siapa? masih kurang paham, asli kurang paham. Pangadegan girang. Boleh bertanya ke temannya yang paham. Bertanya boleh. Atau mau ke rumah bapak. Rumah bapak di Paling. Di Rawakalong. Oh, Masih belum paham asli. nanti ke Bibi aja bapak. Bibi. Sama gitu jujur santai aja gitu. Udah keluar. Udah. Iya. Lanjut siapa sekarang yang mau bertanya lagi? Iya pak. Harusnya sih semuanya harus punya laptop, harusnya sih, biar belajarnya enak. Harusnya. Rizky Ganda, oke. Baik. Kedengaran nggak suara saya? Saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi mikrotik itu sebagai apa. Mikrotik itu bisa berfungsi sebagai apa saja, ya, di bidang networking dan banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsi mikrotik itu bisa dijadikan sebagai router, ya, router jaringan untuk manajemen jaringan. Dan mikrotik itu nama sebuah perusahaan yang berada di Latvia. Ya, mikrotik itu adanya di Latvia. Kenapa mikrotik sangat populer di Indonesia? Karena banyak sekali yang menggunakan jasa vendor mikrotik untuk ISP bidang wireless atau tanpa kabel. Nah, kalau untuk Cisco itu populernya di luar negeri, hampir mendominasi seluruh dunia. Kalau kamu kerja menjadi network engineer-nya di luar negeri, ya pasti yang ditanyakan sertifikasi Cisco atau Juniper atau Huawei atau misalnya Alcatel, yaitu masih banyak produk router. Mikrotik hanya salah satu produk router, ya, produk router jaringan seperti itu. Rizky Ganda, mudah-mudahan tidak puas. Dan nanti untuk mikrotik saya adakan training lah, ya, untuk teman-teman kalau mau belajar mikrotik. Dan sedikit cerita nih, alumni SMK Pagelaran, ya kalau nggak salah, itu ikutan sertifikasi mikrotik dan saya yang mengadakan. Terus alhamdulillah sudah bekerja, ya, beberapa orang, dan ternyata kepake juga di perusahaan. Hanya harus dilatih. Nah, kayak gini lah. Mungkin beberapa orang yang ikut pelatihan ini mereka udah ada yang bekerja, ya, udah ada yang bekerja di bidang IT, salah satunya Fahmi, terus Tangku, terus dan yang lainnya, ya. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya, Boleh. apa itu IP address?
IP address ibarat nama di dalam komputer, di dunia realnya itu ibarat nama ya. Makanya bapak Ya. manggil Dewi misalnya betina misalnya, atau perempuan nggak bisa seperti itu ya. Dewi pasti punya nama, Iya, Pak. namanya Dewi. Ya. Nah gitu ya, itu sederhananya. Cuman IP address itu ibaratnya alamat. Nah di sini perhatikan, saya connect dengan internet, connect ya dengan internet pakai WiFi. Nah terhubung pakai WiFi itu sebetulnya ya, si laptop saya mendapatkan alamat IP address dari router misalnya. Lebih detailnya nanti kita bahas. Kira aku suka Iya, hari Pak. hari ngonekeun WiFi mah tiasa sadaya nanya. Tiasa teh. Ya. Nah, Biasa, ini, Pak. nah ini saya WiFi-nya sudah connect ke TKJ Hotspot. Nah, maka saya mendapatkan di detailnya tuh mendapatkan alamat IP address. Ini interface logiknya. Sebetulnya saya itu internetan itu menggunakan alamat ini. Ini IP versi 4. Dan ada lagi IP public. Kalau belum paham di seputar video, nanti kita adakan seri belajar IP address ya. Iya, Pak. Terima kasih. Nah kayak gitu. Pak, bagaimana kalau kita internetannya pakai kabel? Ya adanya nanti di sini. Bagaimana kalau kita internetannya pakai perangkat lain? Ya ada di sini. Kayak gitu. Itu sebagai contoh saja. Oke. Ada lagi? Pak izin bertanya, apa yang dimaksud dengan ISP pada IP? ISP pada IP private. ISP itu internet service provider. Kalau IP private, ya IP yang tadi Bapak perlihatkan itu namanya IP private. Tapi kalau IP bukan ISP yang mungkinnya IP public ya. Kalau IP publiknya ya beda lagi. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, saya connect ke routernya itu menggunakan IP private atau IP yang digunakan di jaringan LAN ini. Nah, sebetulnya saya bukan menggunakan IP ini ya, tetapi menggunakan IP publik. Tetapi bagaimana caranya? Ya di router ada yang namanya teknologi NAT atau Network Address Translation. Nantilah ya kita bahas di materi routing. Ini semakin menarik saja. Ada teknologi NAT, jadi si IP private itu bisa digunakan berlalang buana di jaringan internet ya, gitu. Nah itu namanya teknologi NAT ya, gitu. Itu Jahra ya, Jahra itu ada pertanyaan. ISP itu Internet Service Provider. Contoh ISP apa? Telkom, PT Telkom Indonesia, PT Indosat, terus kayak bapak tadi PT Jet Indo. ISP Internet Service Provider atau perusahaan yang menyediakan jasa pelayanan internet kayak gitu, jasa pelayanan internet atau internet service provider. Kalau di sekolah WiFi ada namanya Telkom IndiHome, IndiSchool gitu. Atau Japa Digital misalnya, itu banyak ya ISP di Indonesia juga seperti itu. Kalau IP private ya IP yang digunakan di jaringan lokal ya seperti itu. Oke, ada lagi? Enggak? Ayo. Ada lagi nih?
Oke, kalau misalnya eh, masih belum puas, teman-teman tahu nomorku ya? Hai, Tahu, tahu. ada di grup kan? Ada. Kalau kalau berhalangan, terus ya, kayak gitu. Boleh sharing-sharing di nomor di bawah ini ya, 0853 142 6024. Kita adain privat lah ya. Boleh. Ada lagi sebelum saya akhiri nih? Cukup ya? Oke. Kalau nggak ada lagi di chat, nggak ada lagi. Oke. Kalau nggak ada lagi, terima kasih Asri Wulandari. Bapak ucapkan terima kasih sudah bergabung di meeting kali ini. Terima kasih juga Dewi Risnawati. Semoga tetap sukses. Iya, Pak. Udah juga udah Resmawati, terima kasih telah Iya, Pak. bergabung. Terus Irfan, Muhammad Irfan, ya terima kasih telah Ya, bergabung Pak. dengan Mapel Bapak juga ya. Terima kasih Rizky Ganda juga, terima kasih telah bergabung, dan Jahra Indriani, terima kasih sudah bergabung. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya sampai di sini. See you next time, and stay to administration, infrastructure, and networking in a room. Okay? Oke. Okay, Oke, understand? Apa? Okay, understand? No. And see you in the next story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.